Hai, selamat datang. Nikmati ceritanya, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Malam itu, di hari Selasa, Sullivan pulang lebih awal. Tampaknya ini akan menjadi malam yang biasa saja. Salah satu malam yang alurnya berjalan seperti film yang mudah ditebak. Makan malam bersama anak-anak, mandi, menonton TV sejenak, lalu pasangan itu akan mengobrol tentang hari mereka sebelum tidur. Tapi ada sesuatu yang berbeda malam itu. Sesuatu yang terasa di udara. Meredith begitu hening, lebih hening dari biasanya. Matanya berkeliling ruangan, seolah mencari secercah keberanian di setiap sudut dinding. Saat ia menyisir rambutnya di depan cermin, ekspresinya adalah ekspresi seseorang yang memikul beban berat di pundaknya. Dan ini bukan karena hari yang berat di kantor. Ini adalah jenis keheningan yang berbeda. Jenis keheningan yang datang tepat sebelum badai. Sullivan, yang duduk di kursi berlengan di samping tempat tidur, memperhatikannya tanpa kata. Ia selalu berpikir Meredith begitu cantik, bahkan di hari-hari paling sederhananya. Tapi ada sesuatu dari cara Meredith menghindari tatapannya yang membuatnya mengangkat alis penasaran. Sebelum ia sempat bertanya, Meredith berbalik perlahan dan berkata, "Ada yang perlu aku sampaikan padamu." Kalimat itu menghantam keheningan ruangan. Nada suaranya terkendali, seolah ia telah melatihnya dalam benaknya sepanjang hari. Sullivan menarik napas dalam-dalam. Ia tidak menduga sesuatu yang serius, tapi ia juga tahu, setiap kali seseorang memulai dengan kalimat itu, jarang sekali kabar baik yang datang. Ia hanya mengangguk, mempersilakannya untuk melanjutkan. Lalu Meredith bicara. Ia mengatakan bahwa Graham telah kembali ke kota. Untuk sesaat, Sullivan mengira ia salah dengar. Graham Foster. Nama itu bukan sekadar nama biasa. Dia adalah mantan tunangan Meredith, pria yang lebih dari 1 dekade lalu, hampir menikahinya, pria yang nyaris menjadi ayah dari anak perempuan yang kini tertidur di kamar sebelah. Dia adalah hantu dari masa lalu, yang seharusnya sudah terkubur, dan tiba-tiba, ia kembali. Sangat hidup. Di sini, di masa kini. Sullivan tetap tenang. Ia selalu rasional. Ia bukan tipe orang yang akan berteriak atau membuat keributan. Jadi ia hanya bertanya, "Lalu?" Saat itulah Meredith mengatakan bahwa Graham bekerja dengannya di perusahaan yang sama, di lantai yang sama, lift yang sama, sesekali makan siang bersama, obrolan di koridor, tawa di kantin. Serangkaian detail yang ia tumpahkan seperti seseorang yang menuang air dalam gerak lambat, mencoba melunakkan dampaknya. Tapi gelas itu sudah terlanjur meluap. Sullivan mendengarkan. Rahangnya mengeras. Di dalam, tanah di bawah kakinya seakan terbelah. Di luar, tubuhnya tak menunjukkan apa-apa. Ia hanyalah seorang pria yang, tanpa sadar, telah didorong ke sebuah ladang ranjau emosional. Setiap kata baru yang diucapkan Meredith terasa seperti menginjak ranjau berikutnya. Ia bilang ia tidak memberitahu sebelumnya karena tahu Sullivan akan merasa tidak nyaman. Dan sejujurnya, ia sendiri masih mencoba memahami perasaannya. Sullivan langsung ke intinya dengan pertanyaan lugas. "Apakah kalian pernah pergi berdua di luar jam kerja?" Meredith ragu. Hanya sedetik, tapi dalam sedetik itu, Sullivan sudah tahu jawabannya. Ketika Meredith mengonfirmasi bahwa ya, mereka pernah makan siang beberapa kali, Sullivan hanya menunduk. Tak ada lagi yang perlu dikatakan. Kebenaran telah hinggap di antara mereka, dingin bagai dinding es. Apa yang Meredith tidak tahu, atau mungkin tahu tapi memilih untuk mengabaikannya, adalah bahwa Sullivan sudah memiliki sedikit informasi. Asistennya, Tessa, yang sangat setia, telah menyadari ada sesuatu yang janggal. Meredith yang pulang lebih larut, istirahat makan siang yang lebih lama, beberapa percakapan yang menurut Tessa seharusnya tidak terjadi. Tessa tidak membagikan pengamatan ini untuk menghakimi Meredith, melainkan karena rasa ingin melindungi Sullivan. Ia melihat seorang pria yang terlalu baik untuk tidak diberi peringatan. Dan sekarang, dengan konfirmasi dari istrinya sendiri, semuanya menjadi jelas. Keraguan berubah menjadi kepastian. Sullivan merasakan pahit di mulutnya. Rasa dari ketidakpercayaan, sesuatu yang belum pernah ada di antara mereka sebelumnya. Meredith terus berbicara.
mencoba menjelaskan hal yang tak bisa dijelaskan, membenarkannya dengan kalimat-kalimat terputus seperti, "Tidak ada apa-apa," atau "Itu hanya makan siang biasa." Tapi kerusakan telah terjadi. Sekali kepercayaan retak, tak peduli apakah itu karena gempa besar atau getaran kecil. Retakan itu ada di sana, terlihat jelas, dan itulah yang ia lihat di mata Meredith. Cerminan dari sebuah gangguan, meski kecil, yang bisa membahayakan semua yang telah mereka bangun. Sullivan bangkit perlahan dari kursinya, berjalan ke jendela kamar, dan menatap jalanan yang gelap selama beberapa detik. Di luar, dunia tampak tenang. Mobil-mobil yang terparkir, lampu jalan yang menerangi trotoar, angin malam lembut yang menggerakkan dedaunan di pohon. Tapi di dalam rumah itu, sesuatu yang vital telah rusak. Ia tidak meninggikan suaranya. Ia tidak menuduh. Ia tidak menghakimi. Ia hanya berbalik padanya dan berkata pelan, "Seharusnya kau memberitahuku lebih awal." Dan kemudian, hening. Keheningan yang canggung yang dipenuhi oleh semua hal yang tak terucapkan. Ruangan itu terasa berat, dan kata-kata selanjutnya akan menjadi sangat krusial, karena pada saat itu bukan hanya Graham yang kembali. Hantu dari sesuatu yang Meredith pikir sudah ia atasi, kini juga ikut kembali. Dan sekarang, entah dari mana, ia muncul untuk menguji kekuatan dari semua yang telah ia dan Sullivan bangun selama 12 tahun terakhir. Dan bagian terburuknya, perasaan bahwa ini barulah permulaan. Meredith tetap di sana, duduk di tepi tempat tidur, menatap lantai seolah lantai itu menyimpan jawaban. Bahunya merosot, dan jemarinya dengan gugup memainkan spray, menarik lipatan-lipatan kecil kain seolah mencoba merapikan kekacauan yang baru saja ia ciptakan dengan kata-katanya. Kamar tidur itu, yang dulu menjadi tempat kedamaian dan kedekatan, kini terasa lebih kecil, lebih sesak. Setiap benda di dalamnya, bingkai foto dari perjalanan keluarga terakhir mereka, buku di nakasnya, bantal yang digunakan Sullivan saat tidur miring, tiba-tiba terasa lebih berat. Seolah masing-masing memiliki tatapannya sendiri, sebuah penghakiman dalam diam. Ia tahu ia telah melewati sebuah batas. Ini memang belum jenis pengkhianatan yang ada di film-film, tapi ini sesuatu yang lebih licik. Ini adalah pengkhianatan dari perasaan yang belum usai, pertanyaan yang belum terjawab, emosi yang seharusnya sudah lama mati, tapi entah bagaimana masih hidup di dalam dirinya. Mendengar reaksi Sullivan yang terukur, cara ia mengendalikan nada suaranya, cara ia memilih menatap jalanan yang gelap alih-alih menatapnya langsung, rasanya lebih menyakitkan daripada jika ia berteriak. Ketenangannya adalah cerminan dari kekecewaan yang mendalam, dan ia tahu itu. Keheningan berlangsung selama beberapa menit, lalu Meredith melontarkan pertanyaan yang meluncur dari mulutnya, tanpa benar-benar ia pikirkan. Apa kau tidak pernah ingin bertemu lagi dengan seseorang dari masa lalumu? Pertanyaan itu menggantung di udara, melayang di antara mereka. Tapi Sullivan tidak menjawab, dan ketiadaan jawaban itu mengatakan lebih banyak daripada kata-kata apapun. Pada saat itu, sendirian dengan pikirannya, Meredith menyelam jauh ke dalam kerumitan hatinya sendiri. Ada sesuatu tentang Graham yang tidak pernah benar-benar bisa ia kubur. Mereka saling mencintai saat masih muda, jenis cinta yang tak masuk akal namun membara dengan hebat. Mereka membuat rencana, memilih nama untuk anak-anak yang tak pernah lahir, dan mengucapkan janji di bawah selimut pada hari-hari hujan. Tapi semuanya berakhir tiba-tiba. Graham menerima tawaran pekerjaan di negara bagian lain, dan ketika Meredith memintanya untuk tetap tinggal, ia ragu. Meredith menganggap keraguan itu sebagai kurangnya cinta dan memutuskan hubungan mereka tidak layak dilanjutkan. Rasanya sakit, tapi ia terus melangkah maju. Lalu Sullivan muncul dalam hidupnya. Baik hati, stabil, bisa diandalkan. Dia tidak membuat janji-janji muluk. Dia tidak seintens Graham, tapi dia adalah pria yang kokoh. Dan pada titik itu dalam hidupnya, itulah yang ia butuhkan. Seiring waktu, ia jatuh cinta. Bukan gairah yang menggebu-gebu sejak awal, tapi itu adalah cinta. Cinta yang dibangun perlahan hari demi hari. Meredith tidak pernah menyesali pilihannya. Setidaknya,
Itulah yang ia yakini. Sampai Graham muncul lagi dengan mata biru yang sama dan senyum miring yang dulu selalu membuatnya tertawa gugup saat mereka masih muda. Selama makan siang pertama dengan Graham, ia terus meyakinkan dirinya bahwa ini hanya rasa penasaran, sebuah reuni antara dua orang dewasa yang ceritanya belum selesai. Ia ingin jawaban, ingin tahu apa yang Graham rasakan saat pergi. Apakah Graham benar-benar mencintainya? Apakah Graham pernah memikirkannya? Apakah Graham pernah membayangkan seperti apa hidup mereka jika mereka tetap bersama? Awalnya percakapan mereka ringan, dangkal, lalu menjadi lebih dalam. Graham mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuatnya lengah. Ia bertanya apakah Meredith bahagia, apakah ia masih menulis puisi seperti dulu, apakah ia masih suka berjalan tanpa alas kaki di rumah pada hari Minggu pagi. Dan saat itulah Meredith tersesat, karena Sullivan tidak lagi menanyakan hal-hal semacam itu. Kehidupan, rutinitas, anak-anak, tagihan, kelelahan yang menumpuk telah mengambil alih pertanyaan-pertanyaan lembut itu. Ia tahu itu bukan salah Sullivan. Itu hanyalah hidup. Tapi ketika Graham mulai berbicara dengan pesona nostalgia itu, ia merasa dilihat kembali dengan cara yang sudah lama tidak ia rasakan. Dan itu membuatnya sangat bingung. Ia tidak ingin berselingkuh. Ia tidak jatuh cinta pada Graham. Setidaknya itulah yang terus ia katakan pada dirinya sendiri. Tapi ada kekosongan di dalam dirinya, bagian dari dirinya, yang tidak pernah berani ia jelajahi. Dan kini ia berhadapan dengan cermin emosional yang disodorkan Graham di hadapannya. Dan ia tidak suka dengan apa yang terpantul di sana. Ia adalah seorang wanita yang sudah menikah, ibu dari dua anak perempuan, dengan rumah yang indah, suami yang setia dan pekerja keras. Tapi ia sedang bermain-main dengan sebuah gagasan, dan ia tahu gagasan bisa berbahaya, terkadang lebih berbahaya daripada tindakan. Ketika ia sadar Sullivan masih diam, Meredith bangkit dengan hati-hati dan berjalan ke kamar mandi. Ia menutup pintu, bersandar di baliknya, dan akhirnya membiarkan air mata mengalir. Itu bukan air mata untuk Graham, bukan juga untuk Sullivan. Itu adalah air mata untuk dirinya sendiri, untuk wanita yang telah tersesat di antara spray kusut Senin pagi dan kewajiban hidup orang dewasa, untuk gadis muda yang dulu menulis puisi di serbet dan sekarang nyaris tak bisa menulis jadwal mingguan, untuk rasa bersalah yang ia rasakan, karena ingin dilihat lagi, diinginkan lagi, diingat sebagai seorang wanita, dan bukan hanya sebagai ibu atau istri. Ia menatap dirinya di cermin. Ia lebih tua, tentu saja. Kerutan di sudut matanya, lingkaran hitam yang tak pernah benar-benar hilang, tubuh yang tak lagi merespons seperti dulu. Tapi masih ada sesuatu di sana, sebuah percikan, keinginan untuk menjadi baik, untuk menjadi layak, untuk tidak menghancurkan segalanya hanya karena bayangan dari masa lalu. Ia mengeringkan air matanya, menarik napas dalam-dalam, dan kembali ke kamar tidur. Sullivan masih berdiri di sana dekat jendela, tak mengucapkan sepatah kata pun. Ia ingin memeluknya, ingin meminta maaf, tapi sebagian dari dirinya juga tahu ini bukan saat yang tepat, bahwa kata-kata kosong tidak akan memperbaiki apapun. Hanya mengatakan, "Aku mencintaimu," tidaklah cukup ketika ia baru saja mempertanyakan cinta itu sendiri. Jadi tanpa sepatah kata pun, ia berbaring di tempat tidur, membelakangi Sullivan. Jarak di antara mereka terasa seperti jurang yang dalam. Dan yang bisa ia pikirkan saat menatap kegelapan kamar hanyalah apakah masih ada waktu untuk menjahit kembali cerita ini sebelum semuanya hancur berantakan. Sullivan tidak tidur malam itu. Ia berdiri di sana untuk waktu yang lama, tak bergerak di dekat jendela, lengan terlipat, matanya tersesat dalam kegelapan halaman. Setiap pikiran datang bagai banjir bandang, menyerbu benaknya tanpa diundang. Bukan cemburu yang ia rasakan, melainkan sesuatu yang lebih dalam, lebih menyakitkan. Perasaan bahwa wanita yang berbagi hidup dengannya, mimpi tentang rumah, membesarkan anak-anak mereka, telah membuka sebuah celah. Dan melalui celah itu, semua hal yang tidak pernah ia duga harus ia hadapi, kini mengalir masuk. Ia duduk kembali di kursi berlengan. Ia memandang Meredith yang terbaring di sana,
punggungnya menghadapnya, diam. Meredith tampak seperti sedang tidur, tapi Sullivan tahu ia tidak tidur. Ketegangan di tubuhnya, meskipun ia diam, menunjukkan bahwa ia juga sedang bertarung dalam pertempuran batinnya sendiri. Mungkin itulah bagian tersulit dari semua ini. Tidak ada penjahat di sini. Tidak ada tindakan pengkhianatan yang eksplisit, tapi ada jarak, sebuah perpecahan sunyi, seperti retakan yang dimulai dari balik dinding dan baru terlihat di permukaan ketika semuanya sudah terlambat. Selama menit-menit yang terasa seperti berjam-jam itu, Sullivan memikirkan semua yang telah mereka bangun bersama. Ia ingat hari ketika ia berlutut di dermaga marina kecil, dengan matahari terbenam di belakangnya untuk melamar Meredith. Ia ingat betapa terkejutnya mereka saat mengetahui kehamilan pertama, dan betapa bahagianya mereka saat pertama kali mendengar detak jantung bayi mereka. Ia teringat malam-malam tanpa tidur dengan bayi di pelukannya, sarapan pancake acak di hari Minggu, hari-hari ketika mereka hampir tidak punya uang tapi selalu memiliki satu sama lain, dan itu sepertinya sudah cukup. Dan sekarang ia tidak yakin apa yang mereka miliki. Bukan karena Meredith telah melakukan sesuatu yang tidak bisa dimaafkan, tetapi karena Meredith telah membiarkan pria lain menempati ruang yang seharusnya hanya untuk mereka berdua, dan itu mengubah segalanya. Kepercayaan, rasa hormat, dan bahkan identitasnya sebagai suaminya. Sullivan pada dasarnya tenang, tapi ia juga punya prinsip yang kuat, dan ada batasan yang jelas di dalam dirinya, sebuah garis yang, sekali dilewati, tidak akan ada jalan kembali. Ia selalu percaya bahwa cinta adalah pilihan setiap hari, bahwa kesetiaan bukan hanya tentang tidak berselingkuh secara fisik, tapi tentang saling melindungi secara emosional. Dan di sana, pada saat itu, ia merasa tidak terlindungi. Ketika fajar mulai mewarnai langit, melukis cakrawala dengan nuansa jingga, ia bangkit dengan tenang dan turun ke dapur. Ia merebus air, membuat kopi, mengiris 2 potong roti, dan mengoleskan mentega secara otomatis. Bukan karena ia lapar. Itu adalah rutinitas, cara untuk tetap memegang kendali atas sesuatu sementara yang lainnya terasa tidak pada tempatnya. Meredith muncul beberapa saat kemudian, masih dengan pijamannya, matanya merah dan lelah. Ia masuk perlahan, seperti melangkah di atas tanah yang rapuh. Sullivan meletakkan sebuah cangkir di depannya tanpa sepatah kata pun. Meredith berterima kasih dengan lembut, tapi Sullivan tidak menjawab. Lalu, dengan napas berat, Sullivan berbicara. Ia tidak berteriak atau menunjuk jari atau membuat keributan, tapi ia berbicara dengan ketegasan seseorang yang tahu persis apa yang ia inginkan dan apa yang tidak akan ia terima. Ia berkata bahwa ia tidak akan berjuang untuk mendapatkan ruang melawan masa lalu siapapun. Ia bukan tipe pria yang mengemis perhatian atau kesetiaan. Jika Meredith ingin tetap berhubungan dengan Graham, jika ia masih merasakan sesuatu untuknya, maka ia harus punya keberanian untuk menempuh jalan itu sampai akhir, tapi tanpa menyeretnya dan putri-putri mereka ke dalam lubang itu. Meredith mencoba berbicara, tapi Sullivan dengan lembut mengangkat tangannya, memintanya menunggu. Dan ia melanjutkan. Ia berkata, ia tidak ingin ada lagi tebakan. Ia butuh tindakan. Jadi, ia meletakkan semua kartunya di atas meja. Jika Meredith ingin tetap dalam pernikahan ini, ada syarat-syaratnya, bukan karena ia ingin mengendalikannya, tapi karena itulah standar minimum yang dibutuhkan untuk mencoba membangun kembali apa yang telah Meredith pertaruhkan. Ia mengatakan Meredith harus memutuskan semua kontak dengan Graham. Tidak ada pesan, email, makan siang, tatapan, atau alasan. Tidak ada sama sekali. Meredith harus mengaktifkan GPS di ponselnya. Bukan karena ia paranoid secara tidak rasional, tapi demi transparansi. Meredith harus memulai terapi individu untuk mencari tahu mengapa ia merasa begitu rentan saat dihadapkan dengan seseorang yang seharusnya menjadi bab yang sudah tertutup. Dan di atas semua itu, terapi pasangan agar mereka berdua bisa menemukan jalan kembali satu sama lain.
Yang terpenting, Meredith harus menjauhkan diri dari Celeste, teman yang, kata Sullivan terus terang, selama ini telah menyiram bensin ke dalam api sambil berpura-pura menjadi teman curhat yang suportif. Meredith mendengarkan dalam diam. Matanya dipenuhi air mata. Jemarinya mencengkeram cangkir panas itu, seolah itulah satu-satunya hal yang membuatnya tetap berpijak pada masa kini. Ketika Sullivan selesai, tidak ada keributan, tidak ada teriakan, tidak ada tangisan dramatis, hanya keheningan yang syarat makna. Jenis keheningan yang hanya terjadi ketika seseorang menyadari bahwa mereka sedang menghadapi kesempatan terakhir. Sullivan bangkit dari meja. Ia mengambil tas ransel putri-putrinya, menyiapkan bekal mereka, mengumpulkan jaket mereka, dan meletakkan semuanya di dekat sofa untuk mengantar mereka ke sekolah. Ia tidak melakukannya karena marah. Ia melakukannya karena memang seperti itulah dirinya selama ini. Seorang pria yang bertindak, seorang ayah yang terlibat, seorang suami yang, bahkan saat terluka, masih merasa bertanggung jawab. Sebelum pergi, ia berhenti di pintu dan hanya berkata, "Pikirkan baik-baik apa yang kau inginkan, Meredith. Karena kau tidak bisa meletakkan satu kaki di masa lalu dan satu lagi di masa kini. Pada akhirnya, kau akan jatuh ke dalam jurang di antara keduanya." Lalu ia pergi. Tidak ada kemarahan dalam suaranya. Ada luka, tapi luka itu, meskipun dalam, ditangani dengan martabat. Dan itu membuat segalanya menjadi lebih sulit bagi Meredith, karena ia tahu Sullivan tidak sedang menggertak. Ia memberinya pilihan, dan waktu untuk memutuskan tidaklah tak terbatas. Meredith tinggal sendirian di dapur itu untuk waktu yang lama setelah Sullivan pergi bersama anak-anak. Cangkir di depannya sudah dingin, kopinya terlupakan, dan keheningan di sekelilingnya terasa lebih nyaring daripada teriakan apapun. Ia terkuras secara emosional, seolah telah berlari bermil-mil tanpa pergi kemanapun. Tapi dalam kekosongan yang kini memenuhi rumah, ia mulai melihat lebih jelas jalan yang telah membawanya ke titik ini. Dan tak terelakkan, nama yang bergema di benaknya adalah Celeste. Celeste bukan sekadar teman biasa. Dia adalah tipe orang yang saat masuk ke sebuah ruangan, langsung menjadi pusat perhatian. Selalu modis, cerdas, penuh dengan cerita-cerita liar dan opini yang kuat. Seorang wanita yang bangga hidup tanpa ikatan, tanpa anak, tanpa suami, tanpa aturan. Bagi Celeste, kebebasan adalah satu-satunya agama, dan itulah yang membuat Meredith terpesona begitu lama. Di satu sisi, ia melihat pada diri Celeste semua hal yang bukan dirinya, dan mungkin semua hal yang ia, karena rasa ingin tahu atau butuh, ingin alami sejenak. Mereka bertemu di kantor saat rapat tentang kampanye internal. Celeste baru di departemen kreatif, dan di hari pertamanya, ia sudah membuat semua orang tertawa dengan humornya yang tajam. Tapi baru pada pertemuan ketiga mereka, saat minum anggur sepulang kerja, hubungan yang sesungguhnya terjalin. Celeste menyenangkan, tapi juga magnetis. Ia tahu cara mendengarkan, namun juga tahu cara mengarahkan percakapan ke tempat-tempat menarik yang menggelitik pikiran Meredith. Malam itu, yang kini terputar ulang di kepalanya seperti film yang tidak nyaman, Celeste melontarkan sebuah provokasi yang saat itu terdengar seperti lelucon. "Apa kau tidak pernah bertanya-tanya bagaimana rasanya bersama pria lain setelah bertahun-tahun dengan orang yang sama?" Meredith tertawa canggung dan berkata tidak. Tapi Celeste tidak membiarkannya begitu saja. Ia berbicara tentang hubungan terbuka, tentang pasangan modern yang saling mencintai, namun tetap menjelajahi koneksi lain. Ia bilang kecemburuan hanyalah sebuah konstruksi sosial, dan bahwa monogami terkadang adalah sebuah penjara. Meredith mencoba membalas dengan argumen tentang rasa hormat, kesetiaan keluarga. Tapi Celeste, dengan senyum tipis, hanya berkata, "Kesetiaan emosional itu lebih rapuh dari yang kau kira. Hanya butuh satu percikan api agar semuanya runtuh." Saat itu, Meredith pulang dengan campuran aneh antara rasa tidak nyaman dan pesona. Tentu saja, ia tidak menceritakan semua ini pada Sullivan. Tapi di hari-hari berikutnya, ia sadar kata-kata itu telah menempel padanya seperti benih. Kecil, diam, tapi hidup. Dan masalahnya dengan benih adalah, sekali tertanam, jika disirami, bahkan tanpa sengaja, pada akhirnya ia akan bertunas.
Dan Meredith telah menyirami benih itu. Karena ketika Graham muncul kembali, seolah-olah teori Celeste telah menjelma menjadi manusia. Meredith tidak berlari kepadanya. Ia tidak secara terbuka merayunya. Tetapi ia membiarkan dirinya merasakan sesuatu. Rasa ingin tahu, nostalgia, perasaan berbahaya saat dilihat kembali sebagai seorang wanita, bukan hanya sebagai istri atau ibu. Dan sebelum ia menyadarinya, ia telah terjerat dalam permainan emosional tanpa kata yang, meskipun belum sampai ke ranah fisik, perlahan-lahan menggerogoti semua yang telah ia dan Sullivan bangun selama bertahun-tahun. Duduk di sana sendirian, Meredith akhirnya menerima apa yang selama ini ia tolak untuk lihat. Celeste bukanlah teman sejati. Ia lebih seperti sebuah pengaruh, jenis kehadiran yang muncul saat kau rentan, dan alih-alih membantumu menemukan jati diri, ia justru mendorongmu lebih dekat ke tepi jurang. Bagian terburuknya, ia melakukannya dengan pesona, kecerdasan, dan pesan kebebasan palsu yang, pada kenyataannya, hanyalah caranya sendiri untuk membenarkan kekosongan dalam dirinya. Ia teringat percakapan lain beberapa hari sebelumnya ketika Celeste mengatakan bahwa pernikahan adalah konsep usang, bahwa tidak ada yang seharusnya menghabiskan seluruh hidupnya hanya dengan satu orang, bahwa pria berselingkuh karena mereka bisa, dan wanita berselingkuh ketika mereka diabaikan secara emosional, dan itu lebih bisa dibenarkan. Kau tidak pantas hidup hanya sebagai ibu dan istri, Meredith. Kau jauh lebih dari itu, katanya, sambil menyodorkan segelas anggur lagi kepada Meredith dan mengedipkan mata. Meredith merasa tidak nyaman, hanya tersenyum, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Tapi sekarang, mengingat adegan itu, ia merasa malu, karena ia telah membiarkan ide-ide itu berakar, seolah-olah itu adalah pilihan yang valid bagi seseorang yang hanya lelah dengan rutinitas, bukan dalam krisis yang serius. Sekarang, krisis itu nyata, dan Meredith tahu ia tidak bisa menyalahkan Celeste sepenuhnya. Dialah yang membiarkan persahabatan itu tumbuh, yang mendengarkan, yang menerima versi kebebasan yang menyimpang itu. Itulah mengapa rasa bersalah itu terasa begitu menyengat. Ini bukan hanya tentang apa yang telah ia lakukan, tetapi tentang apa yang telah ia izinkan. Semua pengkhianatan kecil terhadap nilai-nilainya sendiri setiap hari. Dengan jantung berdebar kencang, Meredith meraih ponselnya. Ia membuka WhatsApp dan mulai mengetik perlahan. Celeste, kita perlu bicara. Tapi setelah menatap layar selama beberapa detik, ia menghapus pesan itu. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu memutuskan bahwa tidak ada yang perlu dibicarakan sama sekali. Tidak ada pembenaran yang akan memperbaiki penyimpangan yang ia sendiri telah mungkinkan. Ia membuka kontaknya, mengklik nama Celeste, dan memilih untuk memblokirnya. Layar berkedip. Selesai. Keputusan sunyi itu, tanpa kembang api, tanpa pengumuman dramatis, adalah salah satu langkah terpenting yang diambil Meredith hari itu. Itu adalah pemutusan pertama. Langkah pertama dari seorang wanita yang, untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu, tidak mendengarkan nasihat dari luar, tetapi mencoba mendengar apa yang dikatakan oleh hatinya sendiri. Dan pada saat itu, ia mulai mengakui bahwa jika masih ada keselamatan untuk apa yang ia miliki dengan Sullivan, itu harus dimulai dari dirinya. Dari wanita yang masih ada di sana, terkubur di bawah semua kebingungan, wanita yang, meskipun terluka dan takut, masih ingin berjuang. Malam itu, keheningan di kamar tidur tidak sama seperti sebelumnya. Bukan keheningan tegang dari malam sebelumnya, yang dipenuhi dengan kecemasan, ketakutan, dan kekecewaan. Ini adalah keheningan yang lebih berat, tetapi berbeda, seolah-olah di antara satu tarikan napas dan napas berikutnya, kini ada permohonan bisu untuk membangun kembali. Meredith telah menghabiskan sepanjang hari mencoba menata pikirannya, memutar ulang setiap langkah dalam benaknya, setiap percakapan dengan Graham, setiap nasihat bengkok dari Celeste, dan yang terpenting, setiap pilihan yang telah ia buat dalam beberapa hari terakhir. Kenangan datang bergelombang, dan setiap kenangan membawa sengatan rasa malu dan penyesalan, tetapi juga membawa percikan kejernihan.
Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia mulai melihat dirinya dengan matanya sendiri, bukan melalui tatapan orang lain. Ia menunggu Sullivan pulang selama berjam-jam. Jam di ruang tamu terasa lebih keras dari sebelumnya, seolah-olah sedang menghitung waktu untuk sebuah keputusan krusial. Ketika akhirnya ia mendengar kunci di pintu, jantungnya berdebar kencang. Sullivan masuk membawa tas ransel anak-anak, tampak lelah, wajahnya kaku. Ia melewatinya di lorong dengan anggukan kecil, dan pergi ke kamar tidur. Ia tidak dingin. Ia berhati-hati. Ia tahu bahwa setiap kata gegabah pada saat itu bisa menjadi langkah yang salah. Meredith menarik napas dalam-dalam dan mengikutinya, bukan karena ia telah menyiapkan pidato atau tahu persis apa yang harus dikatakan, tetapi karena ia tidak bisa lagi membiarkan keheningan berbicara untuknya. Ia masuk ke kamar tidur dengan tenang. Sullivan sedang duduk di tepi tempat tidur, melepas sepatunya. Meredith mendekat, berlutut di lantai, dan dengan air mata berlinang, hanya berkata, "Aku di sini, bukan karena kau menyuruhku, tapi karena aku ingin berada di sini." Sullivan tidak menjawab. Ia hanya menatapnya, tetapi itu adalah jenis tatapan yang tidak menghakimi atau menuduh, tatapan yang mendengarkan. Kemudian Meredith melanjutkan tanpa drama, tanpa permohonan yang berlebihan. Ia mengatakan bahwa ia telah memblokir Graham di mana-mana, bahwa ia tidak ingin ada lagi percakapan, penjelasan, atau perpisahan yang manis dan romantis. Ia mengatakan Graham adalah masa lalu, dan ia telah membuat kesalahan dengan melihat ke belakang padanya seolah-olah ia adalah jendela. Padahal kenyataannya, ia adalah cermin, dan di cermin itu ia melihat versi dirinya yang tidak ia inginkan lagi. Ia berbicara tentang keputusannya untuk memutus hubungan dengan Celeste sepenuhnya, mengakui bahwa untuk waktu yang lama, ia mencari kenyamanan dalam nasihat yang hanya mendorongnya lebih jauh dari wanita yang telah ia bangun bersama Sullivan. Tetapi momen terkuat dari percakapan itu tidak datang dari alasan-alasannya. Momen itu datang dari keheningan yang ia jaga sebelum mengakui, dengan suara bergetar, bahwa ia tidak punya penjelasan yang jelas untuk apa yang ia rasakan, bukan karena ia tidak peduli, tetapi karena ia benar-benar tidak mengerti. Dan itu adalah jenis kesalahan terburuk, yang lahir dari sudut-sudut gelap pikiran, dari kelelahan rutinitas, dari kelalaian sesaat, sebuah kesalahan yang tidak bisa kau salahkan pada orang lain, tetapi pada kelemahanmu sendiri. Ia membiarkan dirinya menjadi rentan untuk pertama kalinya tanpa harga diri, tanpa pembelaan, tetapi dengan kerendahan hati seseorang yang tahu bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar, sangat dalam, dan mungkin tidak akan pernah bisa memperbaikinya sepenuhnya. Namun meski begitu, ia ingin mencoba. Ia ingin berjuang, bukan karena ia takut kehilangan keluarganya, tetapi karena ia telah dengan menyakitkan menemukan kembali nilai dari apa yang hampir ia buang. Sullivan terdiam sejenak. Matanya tertuju pada Meredith, tetapi juga jauh, seolah-olah ia sedang mendengarkan dirinya sendiri. Di dalam, ia merasa hancur, karena mendengar Meredith mengakui bukan hanya kesalahannya, tetapi juga kebingungan di baliknya, menegaskan ketakutan terburuknya. Meredith hampir terlepas darinya untuk selamanya. Tetapi pada saat yang sama, seolah-olah Meredith sedang kembali pada saat itu. Terluka ya, menyesal, ya. Tapi ia kembali. Sullivan membungkuk perlahan dan membantunya bangkit dari lantai. Ia memintanya untuk duduk di sebelahnya. Keheningan di antara mereka, untuk pertama kalinya, terasa menenangkan. Bukan karena masalah mereka telah lenyap, tetapi karena sekarang ada ruang untuk percakapan yang nyata. Ia tidak membuat janji. Ia tidak mengatakan semuanya baik-baik saja, karena memang tidak. Lukanya masih menganga, dan kepercayaannya masih terasa serapuh kaca yang akan retak. Tetapi ia menatap Meredith dan mengatakan sesuatu yang tidak ia duga akan didengarnya begitu cepat. "Aku belum menyerah, tapi sekarang kau harus menunjukkan kepadaku bahwa engkau juga tidak akan menyerah." Gelombang kelegaan menyelimuti Meredith. Bukan karena itu berarti pengampunan instan, tetapi karena itu berarti masih ada kesempatan. Jembatan itu belum runtuh. Mereka berdua masih berdiri, meskipun di sisi yang berlawanan, saling memandang dan bersedia untuk membangun kembali.
Malam itu, mereka tidur di ranjang yang sama, bukan seperti pasangan yang sedang dimabuk cinta, bukan berpura-pura tidak ada yang terjadi, tetapi seperti dua orang yang selamat dari bencana emosional. Mereka saling berpelukan dengan lembut, mencoba tetap hangat di tengah reruntuhan. Meredith menangis pelan sebelum tertidur, dan Sullivan, tanpa sepatah kata pun, hanya memegang tangannya di bawah selimut. Itu adalah isyarat kecil, tetapi bagi seseorang yang berdiri di tepi jurang, rasanya seperti awal yang baru, awal yang sunyi, menyakitkan, dan di atas segalanya, mungkin untuk terjadi. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian menikmatinya, jangan lupa untuk berlangganan ke kanal ini dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan pembaruan apapun. Sampai jumpa di lain waktu.